Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Tetapi sebelum lanjut memahami apa makna dari prinsip dan praktik ekonomi Islam, perkenalkan kami dari kelompok Sobat Muslim yang beranggotakan 1. Hana Maulidia, 2. Nurul Ain, 3. Raihan Ijaz, 4. Revaldi Biantoro, 5. Rifani Olivia atau saya sendiri, dan yang keenam yaitu Septi Rahayu. Adapun 5 poin pembahasan kita hari ini yaitu muamalah, macam-macam muamalah, syirkah, perbankan, dan yang terakhir adalah asuransi syariah. Muamalah adalah hubungan antar manusia, tukar-menukar, atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara menempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan pinjam-meminjam. Macam-macam muamalah ada 3. Yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang, dan yang ketiga sewa menyewa. Jual beli ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang bunyinya wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun syarat-syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembelinya harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barang haruslah halal dan suci, bermanfaat. Keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barang tersebut milik sendiri. Dan yang ketiga, ijab qabul. Dalam jual beli ada istilah khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam membolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar ada 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual memberi batas waktu 3 hari kepada pembeli untuk memutuskan jadi atau tidaknya pembelian barang tersebut. Yang ketiga, khiyar aibi atau yang berarti cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan segera mungkin. Istilah lain dalam jual beli adalah riba. Sebagaimana yang kita tahu, riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Rasul akan mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa demikian? Karena bentuk apapun dari riba itu hukumnya haram. Adapun 4 macam dari riba, yaitu riba fadli, riba qardi, riba yadi, dan riba nasy'ah. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat
namun seberat 11 gram. Nah, kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua, riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjami si B uang sebesar Rp100.000, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Yang ketiga, riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Misalnya, seseorang membeli 1 kuintal beras, setelah dibayar, si penjual langsung pergi, sedangkan berasnya belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Yang kedua, utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian hari. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, utang 100.000, di kemudian hari harus melunasinya 100.000 pula. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama Islam. Namun, jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat waktu karena kesulitan, Allah SWT menganjurkan memberinya kelonggaran, sesuai yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di samping merupakan rukun-rukun utang piutang, yang artinya utang piutang akan menjadi sah ketika ada yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barangnya, dan yang ketiga, adanya kesepakatan. Yang ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, yang artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar hukum ijarah ini dalam firman Allah SWT ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat At-Talaq ayat 6. Di atas merupakan syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Dan yang keenam, disebutkan dengan jelas berapa lama memanfaatkan barang tersebut. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Adapun hal-hal yang dilarang dalam muamalah, yaitu tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil, dilarang mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, dilarang riba, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi, dilarang berbuat zalim, dan yang terakhir, dilarang melakukan transaksi dengan barang haram. Syirkah. Syirkah adalah suatu transaksi muamalah dengan sebuah akad antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan yang sama, yaitu membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah usaha dengan harapan memperoleh keuntungan.
ada beberapa jenis syirkah, yaitu syirkah abdan, syirkah inan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Syirkah abdan yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal, tanpa kontribusi modal atau amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran, seperti penulis naskah, ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut dengan syirkah amal. Syirkah anan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara kedua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Yang terakhir yaitu syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan presentasi barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu 1. Dua belah pihak yang berakad atau akhidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan tasyaruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga mahud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasyaruf, yaitu adanya aktivitas pengolahan. Selanjutnya, perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian. Yang kedua, musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Yang ketiga, wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Yang keempat, qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat.
nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Yang kelima, murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini, penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Lanjut pada materi terakhir, yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda assurantie yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung atau assurer disebut mu'amin dan tertanggung atau ghashshorer disebut musta'min. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dosa, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan lainnya. Thanks for attention. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.